Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kognitif. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Reza Maulana. Pemateri kedua yaitu Faudina. Pemateri ketiga yaitu Santi. Pemateri keempat yaitu Andreas. Pemateri kelima yaitu Weni. Pemateri enam yaitu Giza. Dan pemateri yang terakhir yaitu Fitria. Pemateri pertama menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif. Sebelum kita membahas mengenai teori kognitif, kita harus tahu siapa pencetusnya terlebih dahulu. Pencetusnya yaitu adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Ada baiknya jika kalian semua mengetahui pengertian dan dari perkembangan kognitif terlebih dahulu. Secara bahasa, kognitif juga berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Sedangkan kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Secara luas, menurut Neisser, kognisi atau cognition ialah perolehan, penggunaan, pengetahuan, serta penataan. Dan menurut para ahli, kognisi memengaruhi aliran kognitis atau tingkah laku dari seseorang anak yang didasarkan pada kognisi, yaitu merupakan suatu tindakan mengenal serta memikirkan suatu di mana tingkah laku itu terjadi. Sederhananya, kognisi adalah seluruh aktivitas mental yang membuat seseorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai sesuatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Yang kedua yaitu adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, merasakan dan mengenali. Contohnya, misal kita dapat membedakan antara yang manis dan yang pahit, yang putih dan hitam, dan besar dan kecil. Yang kedua yaitu kemampuan mengolah bahasa. Nah, kecerdasan kognitif ini memberikan kemampuan secara otomatis terhadap apa yang dibicarakan. Kemampuan mengolah bahasa yang didapatkan dari pengenalan lebih jauh dapat menghindarkan dari keburukan, berupa ucapan baik dan tidak merugikan orang lain. Inilah fungsi secara sosial menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi eksekutif. Dapat membantu seseorang merencanakan dan melaksanakannya. Kecerdasan kognitif berfungsi merancang ide dan gagasan yang akan dilakukan. Kemampuan merencanakan, melakukan perencanaannya biasanya dilakukan oleh guru. Guru merancang ide-ide dan gagasan ilmu pengetahuan yang akan ditransfer kepada muridnya. Kerja kecerdasan kognitif berfungsi secara eksekutor, handal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang keempat, memori dan daya ingat. Dalam proses belajar mengajar berfungsi untuk mengikat ilmu pengetahuan. Kecerdasan kognitif yang baik akan membuat daya ingat menjadi lebih mudah memahami ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu disimpan di dalam otak agar sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digunakan secara baik. Yang kelima, perhatian. Ketika seseorang sudah terisi memori atau daya ingat, akan membuat seseorang perhatian pada suatu ilmu pengetahuan. Misalnya, para lulusan sarjana yang secara otomatis memiliki sensitivitas terhadap bidang ilmu yang dipelajarinya. Mereka akan sensitif terhadap hal-hal di bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat dan perhatiannya. Menurut Piaget, ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif. 1. Tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun, yaitu perkembangan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. 2. Tahap preoperasional dari umur 2 sampai 8 tahun,
Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. 3. Tahap operasional konkret dari umur 8 sampai 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. 4. Tahap operasional formal dari umur 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dan menggunakan pola berpikir kemungkinan. 3 level kognitif yang wajib dipahami oleh seorang guru. Level 1. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pembelajaran, seperti memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pembelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana. 2. Menunjukkan tingkatan dasar dalam pembelajaran masalah dalam pembelajaran paling tidak dengan satu cara. 3. Memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi visual lainnya. 4. Mengkomunikasikan fakta dasar dan menggunakan terminologi yang sederhana. Level 2. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan aplikatif seperti memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan dan konsep-konsep dalam konteks tertentu. 2. Menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data. 3. Memecahkan masalah-masalah rutin dalam pembelajaran. 4. Menginterpretasi grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi visual lainnya. 5. Mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir penggunaan terminologi. Level 3. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan penalaran dan logika, seperti memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi pembelajaran. Selain itu, dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam situasi yang familiar maupun dengan cara yang berbeda. 2. Menganalisis dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan informasi yang faktual. 3. Menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual. 4. Menginterpretasi dan menjelaskan gagasan yang kompleks dalam pembelajaran. 5. Mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan menggunakan terminologi yang benar. 6. Memecahkan masalah dengan berbagai cara dan melibatkan banyak variabel. 7. Mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original. Teori-teori perkembangan kognitif. Ada dua, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif versi Jean Piaget merupakan teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi anak tersebut akan menghasilkan suatu hal yang bernama skema atau skemata atau disebut pula sebagai skemal. Dalam teori perkembangan kognitif anak versi Jean Piaget, anak usia dini akan terpengaruh oleh aktivitas yang berkelanjutan dengan skema, asimilasi, serta akomodasi secara terus-menerus sehingga akhirnya terbentuklah keseimbangan yang baru atau equilibrium berkali-kali. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa kemampuan dari kognitif anak dapat berkembang secara bertahap pada rentang waktu yang berbeda-beda, termasuk perkembangan dalam mengamati ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky. Dalam teorinya, Lev Vygotsky menekankan pentingnya peranan dari interaksi sosial dalam berbagai tahapan perkembangan kognitif pada anak. Meskipun begitu, anak juga memiliki kemampuan untuk menyusun beragam pengetahuan maupun informasi yang ia dapatkan secara mandiri serta aktif. Ada 3 konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky dalam teorinya, yaitu yang pertama konsep zona perkembangan proksimal, yang kedua konsep scaffolding, yang ketiga bahasa dan pemikiran. Yang selanjutnya adalah pendekatan kognitif.
Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Dalam proses belajar, kita akan melewati tahapan dari semula yang tidak tahu menjadi mengerti, kemudian berilmu hingga ahli dalam bidang yang dipelajari. Rangkaian itu menjadi salah satu pola dalam penempatan di ranah kognitif individu. Secara makna, kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif tidak bisa dipisahkan dengan kecerdasan seseorang. Contohnya, kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Fungsi dan peran kognitif. Salah satu fungsi kognitif bisa membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Contoh penerapan dalam setting pembelajaran siswa SD. Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk menambah ilmu dan pengalaman mahasiswa dalam merencanakan dan sekaligus menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar yang nyata di kelas. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian dalam kegiatan belajar mengajar adalah proses. Karena proses inilah yang menentukan apakah tujuan pembelajaran akan tercapai atau tidak. Keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan baik aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterampilan atau psikomotor maupun yang terkait dengan aspek nilai dan sikap atau afektif. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapai tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas yang diinginkan, menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam berbagai situasi yang berlainan, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Diterapkan dalam berbagai situasi yang berlainan dan menciptakan suasana belajar yang kondusif di antara siswa. Sesuatu yang tidak bisa dihadapkan atau dimunculkan di kelas dengan adanya media pembelajaran, maka semuanya itu bukan menjadi suatu permasalahan lagi. Karena dengan media pembelajaran yang sesuai, maka kesemuanya itu dapat dihadirkan di depan siswa secara jelas. Dengan demikian, konsep-konsep atau gambaran yang masih bersifat tidak jelas akan menjadi lebih jelas, mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Dapat disimpulkan bahwa apabila guru mampu menerapkan media pembelajaran dengan tepat dalam proses pembelajar mengajar, maka siswa akan memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang diajarkan. Apabila siswa memiliki pemahaman yang baik terkait materi pembelajaran yang diharapkan, besar kemungkinan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, guru dituntut untuk berkembang dan menjadi guru yang mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.